Saya ikuti apa istilahnya gonjang ganjing itu pasca kasus Ahok. Oke. Di media, di macam-macam itu kok masyarakat ini yang muslim maksudnya kok lebih brutal daripada teroris saya. Iya. Kan kasus Ahok kemudian mendekati Pilpres. Yang kemarin itu saya sampai gede-gede. Itu. Kok seperti itu kan gitu. Nah, apakah ini yang harus kita luruskan? Tangan saya kemari untuk mengikuti pemeriksaan sebagai ahli saksi ahli agama, dan tekad kami sebagaimana sering saya sampaikan bahwa Ahok telah melakukan penistaan agama. Saya sampaikan kepada semua umat Islam ataupun orang yang merasa tersinggung, saya sampaikan mohon maaf. Tidak ada maksud saya melecehkan agama Islam atau Al-Quran. Kalian bisa lihat suasana videonya seperti apa. TV One semua juga ada di lokasi, kok nggak ada TV yang menganggap itu sebuah pelecehan. Saya juga bukan anti-Islam, saya dari kecil kamu bisa lihat, bukan kita mau riak itu ya. Sekolah-sekolah Islam kita bantu izin berapa banyak selesaikan izin, termasuk KJP untuk madrasah, termasuk kita bangun masjid. Kamu bisa lihat tindak tanduk saya, ada nggak musuhin Islam, ada nggak pengen melecehkan Al-Quran. Makanya saya minta maaf untuk kegaduhan ini. Jangan sampai, saya pikir komentar ini jangan diteruskan lagi. Ini tentu mengganggu keharmonisan hidup berbangsa bernegara. Padahal tidak ada niat apapun. Basuki Cahayapurnama telah menghina agama setelah mengkaji isi pidatonya di Kepulauan Seribu pada 27 September 2016. Selain itu, MUI juga mempelajari motif permintaan maaf Ahok yang disampaikan Senin lalu. Permintaan maafnya Ahok itu akan kita teliti. Sebenarnya permintaan maaf itu atas kesalahan dia, apa permintaan atas kegaduhan yang timbul karena adanya pelintiran. Jadi permintaan, dan Ahok kan sudah minta maaf ya. Kalau sudah minta maaf, mengapa kita tidak selesaikan aja? Dan saya rasa Ahok itu bukan orang jahat ya. Saya tidak begitu kenal lah. Tapi kok dijadikan begini ini gimana? Puluhan ribu massa ormas Islam di bawah Komando Front Pembela Islam Jumat siang menggelar unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta. Sejumlah ormas Islam yang bergabung dalam aksi unjuk rasa ini bahkan datang dari luar Jakarta. Massa mendesak Bareskrim Polri melanjutkan proses hukum terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang dituding telah melakukan penistaan agama Islam. Front Pembela Islam secara khusus membentuk delegasi ulama untuk mengawal proses hukum Ahok sampai tuntas. Jika sampai Jumat pekan depan proses hukum terhadap Ahok di Bareskrim Polri tidak berjalan, maka pada Jumat berikutnya delegasi ulama akan meminta komitmen Kapolri untuk memproses kasus tersebut. Bila proses hukum tetap tidak berjalan, Imam Besar Front Pembela Islam Habib Muhammad Rizik Syihab mengancam akan kembali menggelar unjuk rasa di ibu kota dengan melibatkan massa yang lebih besar. Saudara Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok sebagai tersangka dan melakukan tindakan pencegahan untuk tidak meninggalkan wilayah Republik Indonesia. Kasus dugaan penodaan agama ini. Dalam surat dakwaan, jaksa menyebutkan bahwa pernyataan Ahok pada 27 September 2016 telah melakukan penodaan terhadap agama Islam. Jaksa menjerat Ahok dengan pasal 156 ayat A tentang penodaan agama. Ahok menjelaskan bahwa ucapannya di Kepulauan Seribu ditujukan untuk para oknum politisi. Berkaitan dengan persoalan yang terjadi saat ini, di mana saya diajukan di hadapan sidang, jelas apa yang saya utarakan di Kepulauan Seribu bukan dimaksudkan untuk menafsirkan surat Al-Maidah 51, apalagi berniat menista agama Islam dan juga berniat untuk menghina para ulama. Namun ucapan itu saya maksudkan untuk para oknum politisi
yang memanfaatkan surat Al-Maidah 51 secara tidak benar karena tidak mau bersaing secara sehat dalam persaingan pilkada. Ya, Juhri berstatus pegawai negeri sipil Kabupaten Belitung. Ia adalah saksi pertama yang dihadirkan pada persidangan Ahok hari ini. Menjawab pertanyaan majelis hakim, Juhri menjelaskan sejumlah hal. Di antaranya, ini bukan kali pertama mencalonkan diri sebagai gubernur, Ahok seolah dijegal dengan surat Al-Maidah ayat 51. Juri juga menjelaskan penggunaan Al-Maidah ayat 51 serta ayat-ayat lain untuk tidak memilih pemimpin non-muslim. Ini baru marak menjelang pilkada. Ya, menurut Juhri, sejumlah selebaran berisi black campaign juga dibagikan di sejumlah masjid, namun sumber selebaran tidak ditemukan ketika ditelusuri. Dua orang saksi yang merupakan warga Desa Lenggang, Kabupaten Belitung Timur, Suyanto dan Fajrun, yang mengaku sangat mengenal Ahok, menegaskan bahwa tindakan penistaan agama tidak mungkin dilakukan oleh Ahok mengingat latar belakangnya yang dikenal dekat dengan umat Muslim. Fajrun mengaku telah mengenal Ahok sejak duduk di bangku sekolah dasar. Lembaran yang surat ayat Al-Maidah itu semenjak Pak Ahok jadi bupati, calon gubernur, itu udah beredar. Udah ada. Jadi beredarnya itu di setiap persimpangan jalan. Cuma saya sendiri, sopirnya nggak pernah ngambil. Saya nggak mau tahu itu surat apa isinya, saya nggak pernah. Cuma saya dapat infonya itu dari teman-teman di warung kopi. Kita lihat sendiri juga. Itu saya dapat info di warung kopian, itu ada surat buat serangnya Pak Ahok dari salah satu lawan calonnya. Termasuk Pak Gus Dur bilang, saya masih ingat, waktu rekreasi di Gedung Nasional di Tanjung Pandan, jarak saya dengan Pak Panggung itu kurang lebih 50 meter. Ya, selama beliau dari kecil sampai gede, belum pernah itu terjadi. Sedangkan beliau ke gereja dari kecil, saya ke masjid. Kami kalau diskusi agama pernah, tapi diskusinya bagus sekali. Kita sama-sama tujuannya yang di atas. Beliau juga begitu. Tidak ada agama kamu gini-gini, ini yang paling bagus. Kalau anak kecil kan sering berantem kan masalah agama. Oh, yang dia yang paling bagus. Tidak sama beliau. Jadi beliau tidak pernah mengadakan yang gitu-gitu. Jadi kalau ada hakim tertekan, dipengaruhi luar dalam, jangan jadi hakim. Jadi Christine Hakim atau Irfan Hakim. Jadi mungkin adalah sikap idealis seorang hakim, mantan hakim Asep begitu. Tapi prakteknya seperti apa? Apakah mereka merasa tertekan, terintimidasi? Ini ketua majelisnya hafal persis, betul bonek, saudara Inung Jadwiarso Budi Santiarso ini kan dikenal, dia di kalangan dengan mata elangnya dan beberapa teman mengenal. Dia, supaya Anda tahu, beberapa kali sidang dia naik angkutan umum, turun dari busway, gabung sama demo kok. Hari sidang kemarin pun sama, dia gabung demo, orang nggak tahu itu majelisnya. Bayangin, yang suka demo dia nggak tahu ada hakimnya di tengah-tengah demo. Tolong dicatat. Bayangin, yang suka demo dia nggak tahu ada hakimnya di tengah-tengah demo. Tolong dicatat. Yang suka demo, dia nggak tahu ada hakimnya di tengah-tengah demo. Tolong dicatat. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun. Memerintahkan agar terdakwa ditahan, menetapkan barang bukti yang diajukan oleh penuntut. Segala yang ada dalam hidupku, ku sadari semua milikmu. Ku hanya